Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Ayuni. Di sini saya akan menjadi moderator dalam video pembelajaran yang berjudul Strategi Pembelajaran Kontekstual. Sebelum kita lanjut kepada isi pembahasan materi, terlebih dahulu kita perkenalan dulu ya kepada pemateri. Siapa sih yang akan menjelaskan dan membahas tentang strategi pembelajaran kontekstual? Untuk itu, simak baik-baik videonya. Nah, sekarang kita sudah mengetahui siapa yang menjadi pemateri dalam video pembelajaran kali ini. Untuk itu, masuklah kita pada pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian dari strategi pembelajaran kontekstual, karakteristik dalam pembelajaran kontekstual, komponen-komponen dan langkah-langkah dalam pembelajaran kontekstual. Kepada pemateri, saya persilahkan kepada teman-teman simak baik-baik videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian strategi pembelajaran kontekstual. Secara umum, strategi merupakan alat, metode, atau cara dan rencana yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan suatu tugas. Maka strategi pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning atau biasa disingkat CTL merupakan metode atau cara yang digunakan pendidik dalam memberikan konsep pembelajaran yang materi atau bahan ajarnya berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik mampu mengkaitkan dan mengaplikasikan apa yang telah dipelajari tersebut ke dalam kehidupannya. Selanjutnya, mengenai karakteristik strategi pembelajaran kontekstual. Menurut Sanjaya, terdapat 5 karakteristik pembelajaran kontekstual, yaitu yang pertama, mengaktifkan pengetahuan yang telah ada. Artinya, pelajaran yang akan dipelajari tidak keluar dari materi yang telah dipelajari sebelumnya, sehingga pengetahuan tersebut bukan hal baru bagi peserta didik. Yang kedua, mendapat dan menambah pengetahuan baru. Artinya, pembelajaran diawali dengan mempelajari materi secara keseluruhan yang kemudian secara terperinci. Yang ketiga, pemahaman pengetahuan. Maksudnya yaitu pengetahuan yang telah ada didapatkan bukan untuk dihafal, melainkan untuk diyakini dan dipahami. Yang keempat, mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman. Artinya pengetahuan dan pengalaman yang telah didapatkan dapat diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupannya, sehingga dapat dilihat perubahan perilaku pada peserta didik. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu melakukan pembaharuan pada strategi pengembangan pengetahuan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai komponen-komponen dan langkah-langkah pembelajaran kontekstual. Terdapat 7 komponen utama dan komponen tersebut menjadi langkah-langkah yang diterapkan dalam penerapan pembelajaran kontekstual, yaitu yang pertama adalah konstruktivisme, yang kedua bertanya atau questioning, yang ketiga menemukan atau inquiry, yang keempat masyarakat belajar atau learning community, yang kelima pemodelan atau modeling, yang keenam adalah penilaian sebenarnya atau authentic assessment, dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah refleksi atau reflection. Baiklah, sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama yang telah menyampaikan materinya dengan jelas. Semoga kita semua dapat memahami dan mengaplikasikannya. Kemudian lanjut kita pada pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang elemen-elemen dalam pembelajaran kontekstual dan contoh penerapan dalam pembelajaran kontekstual. Kepada pemateri kedua, saya persilahkan. Kepada teman-teman, jangan lupa simak baik-baik videonya. Baiklah, di sini saya selaku pemateri kedua akan menyampaikan materi yang berkenaan dengan strategi pembelajaran kontekstual, yaitu pada poin elemen-elemen dan contoh penerapan pembelajaran kontekstual. Yang pertama, elemen-elemen dalam pembelajaran kontekstual. Ada 5 elemen yang harus dipahami dalam pembelajaran kontekstual. Yang pertama itu pembelajaran harus menekankan pada pengetahuan peserta didik.
Yang kedua, pembelajaran dimulai dari hal-hal yang menyeluruh menuju hal-hal yang khusus. Yang ketiga, pembelajaran menekankan pada pemahaman. Yang keempat, pembelajaran juga harus mampu diaplikasikan dan dipraktekkan. Yang kelima, adanya refleksi sangat perlu di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, contoh penerapan dalam strategi pembelajaran kontekstual. Adapun penerapannya dalam hal ini yaitu tentang sholat. Yang pertama ada konstruktivisme. Di dalam hal ini meliputi tentang peserta didik yang diarahkan untuk memahami tentang sholat. Contohnya, hal-hal yang dilakukan sebelum sholat, apa-apa saja yang dapat membatalkan sholat, dan yang lain sebagainya. Yang kedua, bertanya. Pendidik hendaknya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai tentang tema dalam pembahasan kali ini. Yang ketiga ada menemukan. Menemukan dalam hal ini peserta didik didorong untuk mampu menemukan rumusan masalah dalam tema tentang sholat, seperti apa-apa saja yang dapat membatalkan sholat, waktu-waktu apa saja yang dilarang untuk sholat, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya masyarakat belajar. Penerapan masyarakat belajar di dalam bidang studi fikih dapat dilakukan dengan membuat kelompok belajar yang membahas tentang tema, yaitu tema kali ini tentang sholat. Selanjutnya ada modeling. Guru bukanlah salah satu modeling yang terdapat di dalam pembelajaran. Banyak sekali model-model yang dapat dijadikan tiruan, seperti seorang ustadz yang dapat didatangkan untuk mempraktikkan langsung bagaimana tata cara sholat yang benar. Setelah modeling, selanjutnya ada refleksi, di mana guru memberikan refleksi kepada siswa berupa pemahaman-pemahaman yang mungkin dalam tema ini ketika sholat, seseorang yang sedang sakit tetapi harus melaksanakan sholat, dan guru memberikan pertanyaan kepada siswa apakah kali ini dalam pemahaman ini peserta didik sudah paham ataupun sudah mengerti tentang tema tentang sholat. Yang terakhir ada penilaian langsung. Guru dapat melakukan penilaian langsung dengan melihat perilaku yang berubah pada peserta didik dengan cara melihat kebiasaan peserta didik dalam melaksanakan sholat dengan tepat waktu dan berkoordinasi dengan orang-orang di sekitar peserta didik. Apakah peserta didik tersebut sudah terampil dan terbiasa dan menjalankan kewajibannya, yaitu sholat, dalam kehidupan sehari-harinya. Mungkin ini saja materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dengan berakhirnya penyampaian materi dari pemateri kedua, maka berakhirlah sesi penjelasan dalam judul makalah strategi pembelajaran kontekstual. Untuk itu, jika terdapat kekurangan dalam penjelasan maupun kekeliruan, kiranya kita dapat mempertanyakannya saat nanti presentasi di depan kelas. Demikianlah video pembelajaran dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya selaku moderator menutup video pembelajaran kali ini dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.